Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Farid dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku di Saturday Morning Talk ini, sahabat Magnet Rezeki ya, yang Masya Allah senantiasa hadir di pagi hari di Sabtu awal weekend kita ya, kita isi dengan siraman hati, kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara agar kita senantiasa istiqomah ya untuk menyebut ilmunya dan juga istiqomah untuk senantiasa memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam rahmat dan perlindungannya, khususnya di saat seperti ini ya, di mana selain kita harus menjaga imun kita ya, maka yuk kita sama-sama tingkatkan spiritualitas kita tingkatkan iman kita ya, agar bisa terjaga dari imunnya langsung dari Allah dan agar bisa mengaktifkan nih kalau kata Dokter Aisyah sel-sel tentara kita ya, agar senantiasa bekerja dan tentunya kita semuanya serahkan kehendaknya kepada Allah. Alhamdulillah. Baik. Sedikit saya sapa-sapa dulu nih Pak Farid ya. Di sini ada sudah 65 orang nih yang hadir di Zoom meeting ini. Ada Ibu Vivi Rais ya, luar biasa tadi pagi sudah standby. Pak Erwin Karom juga dari Papua, luar biasa. Coach Nana dari Bintan, Masya Allah. Ibu Mila, terima kasih. Kemudian Pak Nanang dari Sukabumi, alhamdulillah. Pak Ahyat ya dari Lampung ya, sekarang udah pindah ke Tangerang ya Pak, alhamdulillah. Pak Ras ini apa ya Pak ya? RAZ ya. Oke, dari Malang, Masya Allah. Kemudian Ibu Teti, alhamdulillah ya. Pak Farid tentunya kita di sini, alhamdulillah. Ibu Eni dari Bandung, Pak Tony Andriana selamat datang dari Medan. Ibu Sri Susanti, alhamdulillah. Ibu Dwi Ismayanti, wah baik sekali Pak Selamat Riyadi ya, terima kasih tadi nggak inget Pak tahunnya diaktifkan. Terima kasih Pak Selamat sudah hadir nih ya, Masya Allah nih temennya Pak Farid nih ya. Ibu Wasni, terima kasih. Ibu Siti Mariam, Pak Marioto, Ibu Nining, Ibu Ika Fenti, Bu Mumtahina, Pak Edi ya, Pak Edi Arman tadi malam sudah hadir juga. Alhamdulillah pagi ini lah hadir kembali. Terima kasih Pak Edi. Ya, dan tentunya Mbak ini masih baik banget ya, mohon izin belum bisa saya sebutkan untuk sapa satu-satu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah mengucapkan salamnya dan doanya. Mudah-mudahan doanya Allah kabulkan buat kita semua ya. Dan juga di Facebook alhamdulillah sudah hadir 42 orang ya. Di sini seperti biasa ada Ibu Fani, Bu Sri Palupi, Bu Jum Jumira, Bu Nur Lela ya. Ibu Nari nih dari Taiwan, Bu Nur Lela dari Singapura, Masya Allah. Bu Fahrildar dari Aceh ya, Bu Rini, Masya Allah, Bu Yeti, Alhamdulillah, Ibu Ririn, Bu Sutina ya, Bu Fitri, Bu Siti Muntiah, Ibu Triani, Masya Allah, terima kasih. Wah, Bu Kum Satun juga hadir dari Malaysia. Bu Roro, nih temannya Pak Farid nih ya, dari Sukabumi, Alhamdulillah. Dan masih baik lagi, mohon izin saya sampai sedikit-sedikit gitu ya, karena kita mau mulai acara pagi ini. Biar materinya seperti biasa, materi Pak Farid kan selalu materinya daging, lengkap, detail ya, dan juga menohok tuh tambahannya. Kadang-kadang tuh kita kayak diingatin lagi, disentuh lagi nih, saya berasa kalau dengar kajiannya Pak Farid kayak lagi dijewerin ya, dikit-dikit ya. Baik, jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua di sini sehat semuanya ya, dan kita bisa melanjutkan untuk hadir di majelis ilmu pagi ini ya. Lanjut juga kita kajiannya dengan tema terkait dengan yang kondisi yang terjadi saat ini ya, yaitu pandemi dan COVID. Dan seperti biasa di awal sesi ya, Bapak Ibu yang baru bergabung, perkenalkan saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Channel. Di sini wadah ini saya bikin untuk kita sama-sama mengistiqomahkan tetap
hadir di kajian ya di majelis ilmu meskipun dalam kondisi pandemi. Ini kita sudah mulai sejak tahun lalu, alhamdulillah sesinya sudah 51 sesi sampai dengan minggu ini. Jadi untuk yang baru bergabung nanti silakan saja, ini rekaman-rekamannya semuanya ada di Facebook Pradita Channel, maupun kalau yang lebih mudah nyarinya tuh di YouTube ya, karena langsung kan video-video ya, nggak ketumpuk chat-chat postingan. Jadi di YouTube juga Pradita pakai H ya, Pradita Channel. Nah nanti silahkan Bapak Ibu semuanya yang berkenan di saat-saat ini ya, yang kita dibatasi harus di rumah saja ya, daripada nonton-nonton berita yang kebanyakannya nggak positif ya, kita tutup dulu, mendingan kita perbanyak nonton-nonton kajian. Nah boleh nih ya Pradita Channelnya diintip-intip ya. Baik, kalau sesi ini kita akan mulai dengan sesi tanya jawab Bapak Ibu, karena sesi yang lalu kita membahas tentang menjadi sahabat COVID ya. Nanti setelah Pak Farid akan membahas sesi tanya jawab, baru kita akan lanjutkan dengan sesi materi ya setelahnya, yaitu terkait dengan bagaimana berselancar di atas gelombang pandemi. Ini Pak Farid memang kalau cari judul nih luar biasa ya, bikin penasaran gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya stay tune, siapkan kalau mau sambil sarapan, ngopi-ngopi silahkan. Dan tentunya Pak Farid akan membukanya terlebih dahulu dengan doa. Maka kepada Pak Farid, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup bagus? Ya, sudah Pak, aman. Karena di tempat saya ini internetnya unstable katanya gitu ya. Nggak apa-apa lah ya, kita punya saya barangkali gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi ini, detik ini masih memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan dalam berbagai bentuk, termasuk kenikmatan diuji dengan tidak sehat, kenikmatan diuji dengan tidak punya materi yang berlebih, kenikmatan yang dalam berbagai bentuk yang insya Allah itu semuanya terbaik untuk kita. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan petunjuk, jalan yang terang kepada kebaikan, kepada ridho Allah. Semoga salawat dan salam ini juga diberikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman yang senantiasa juga berharap mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa seperti biasa supaya apa yang kita lakukan mendapatkan perkenan dari Allah dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah, memberikan manfaat yang sangat baik, yang sangat banyak buat kita, terutama di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, untuk semua orang yang hadir dalam kajian pagi ini beserta seluruh keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka ya Allah. Dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakanlah dan muliakanlah kehidupan mereka masing-masing ya Allah. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Dan tambahilah kami ilmu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Doa khusus kita sampaikan, kita mintakan kepada Allah dan kita tujukan kepada teman-teman
siapapun, ya keluarganya, famili, tetangga, atau siapapun yang saat ini sedang tidak sehat, terutama yang kena positif COVID-19, mari kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau. Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, hadirin rahimakumullah, seperti biasa mari kita bahas dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan plus testimoni tentunya, karena sebagian yang memberikan testimoni kepada kita. Yang pertama dari Ibu Hartati atau Ibu Teti, Pak Farid, Mbak Anggi, terima kasih atas support dan bimbingannya. Alhamdulillah saya dan 2 anak saya dinyatakan positif COVID pada tanggal 24 Juni 2021. Alhamdulillah atas doa dan bimbingan Pak Farid, Mbak Anggi, atas izin Allah. Atas izin Allah. Kami selalu zikirkan Syifa dan Al-Fatihah setiap saat. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Tadi malam sudah keluar hasil PCR dan sudah dinyatakan negatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan Bu Hartati dan tentunya kita semua, ya. Yang kedua, Anggrian Permana, ini Bapak atau Ibu, mestinya Bapak ya kalau dari namanya, ya. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. COVID ini sangat amat berdampak pada diri saya karena membuat kehidupan saya drastis down. Bukan karena positif, tetapi kehidupan saya lainnya. Sehingga membuat saya sangat, ini kalimat, kata aslinya membenci, sangat tidak menyukai mendengar berita tentang COVID, apalagi setiap berita COVID yang ditayangkan. Prokes tetap saya jalankan, hanya saja ketika membahas COVID membuat diri saya mengingat masa-masa tidak mudah akibat dampaknya. Entah kenapa saya merasa jengkel itu, merasa tidak suka jika tenaga medis mengatakan capek urus COVID, mereka itu kan berpenghasilan dan wayahnya seperti itu. Wayahnya itu ya memang tugasnya seperti itu. Bagaimana caranya supaya saya berpikir positif, ya? Pak Anggrian Permana dan Ibu Bapak semuanya, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah, memang COVID ini tidak hanya sekedar membuat badan kita tidak sehat, tetapi juga ada struktur kehidupan yang tidak beraturan. Makanya kita bahas nanti, ya. Kita akan bahas satu persatu dan insya Allah materi tentang ini mungkin tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan nih Mbak Anggi dan Bapak Ibu semua. Karena begitu banyaknya. Dan insya Allah semuanya ini berdasarkan ketentuan Allah. Saya tidak akan ambil dari referensi-referensi manapun, karena kalau kita bicara teknis medis dan sebagainya itu sudah ada ahlinya. Mari kita berbicara dari sisi yang lain. Mungkin bisa ada 1, 2, 3, semoga 4 episode bisa jadi seperti itu, ya. Karena memang membahasnya ini sangat banyak. Tujuannya supaya kita bisa berpikir positif, berperasaan positif, bersikap positif. Dan tentunya kita lebih semangat lah dengan meningkatkan iman ini, semoga imun kita bisa bertambah. Yang berikutnya dari Pak Nanang Suhendar. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghindari tantangan menghindari dosa? Kadang tidak siap dengan godaan yang ada, akhirnya STMJ, masih ingat STMJ-nya, sholat terus maksiat jalan. Inilah kita, inilah manusia, ya. Sebetulnya sangat mudah. Oh, siapa bilang Pak mudah? Ya, coba aja kalau nggak percaya. Caranya gimana untuk menghindari tantangan, ya, untuk menghindari dosa-dosa itu, menghindari godaan yang ada. Memang godaan itu luar biasa. Dunia itu memang godaan, menggodanya luar biasa. Gampang caranya, dekati Allah aja, ya. Dekati Allah aja, selalu menuju kepada Allah. Nantinya kita akan otomatis bisa menghindari dosa. Kalau kita pikirannya itu kepada Allah, kalau kita tujuannya kepada Allah, kalau kita bergeraknya hanya kepada Allah, ya
nggak akan mungkin bukan nggak akan mungkin, akan sangat mudah untuk menghindari dosa tersebut. Sama seperti kita sedang fokus pada sesuatu, fokus pada target, atau kita sedang bawa kendaraan, bawa sepeda motor lah gitu. Kalau kita fokus jalannya ke depan, nggak tengok kiri kanan, cuma nengok spion kiri kanan, kemudian tengok kalau mobil menengok kaca yang ada di atas kepala kita, fokus di situ nggak akan bisa kelihatan. Tadi di sebelah sana ada warung kopi, sebelah kanan, sebelah kiri kita tadi ada apa namanya itu rumah makan misalnya, ada rumah makan Padang sebelah kanan, nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena kita fokus ke depan. Fokuslah kepada Allah, fokuslah menuju cahaya Allah. Otomatis kiri kanan itu juga tidak akan bisa terlihat dengan baik ya, dengan sempurna. Artinya apa? Kita bisa menghindari godaan itu dengan lebih baik lagi. Nah, itu tadi ilustrasi dengan kendaraan. Tapi bagaimana Pak dengan praktek yang sesungguhnya? Isi saja pikiran kita dengan kalimat-kalimat Allah. Baca istighfar, baca sholawat, baca Al-Fatihah, baca trikul setiap saat. Kenapa saya memberikan cara seperti ini? Istighfar, sholawat, Al-Fatihah, trikul. Ya, trikul itu Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Ini adalah yang paling gampang, yang paling mudah yang kita bisa. Yang paling mudah yang kita bisa. Ada cara-cara yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, tapi itu belum tentu bagi kita, terutama saya, mudah untuk melaksanakannya. Tapi kalau istighfar, sholawat, Al-Fatihah, trikul itu kan gampang banget. Itu saja lakukannya. Itu saja lakukan. Baca aja setiap saat. Ya, baca setiap saat. Kemudian apalagi ibadah ritual dikencengin ya, tambah frekuensinya, tambah rokaatnya. Kalau dulu duha cuma 2 rokaat, kalau dulu tidak pernah duha lakukan. Kalau kemarin duhanya 2 rokaat, sekarang jadi 4. Kalau kemarin 4 jadi 6. Kalau kemarin 6, sekarang jadi 8 misalnya gitu ya. Tahajudnya, kalau nggak pernah tahajud, sekarang bangun tahajud. Kalau kemarin cuma 2, sekarang naikin jadi 4, naikin jadi 6, naikin jadi 8, naikin jadi 10, tambah witirnya misalnya seperti itu. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita bisa fokus ke depan. Kayak tadi bawa sepeda motor atau bawa mobil, fokusnya ke depan. Kenapa ya? Karena kita pikirannya diisi dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, sholawat, Al-Fatihah. Setiap saatnya kita diisi dengan duha, dengan ngaji gitu ya, misalnya seperti itu. Rawatibnya ya 12 rakaat per hari, ada yang mengatakan 12 rakaat per hari. Silahkan ya, misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah duhur gitu kan, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh ya, seperti itu. Ngajinya makin sering. Kalau dulu nggak pernah ngaji, sekarang ngaji gitu kan, baca Quran, seperti itu. Lakukan hal-hal seperti ini, insya Allah kita akan mudah untuk menghindari dosa, mudah untuk menghindari tantangan, godaan-godaan yang muncul. Sedekah makin sering, tambah jumlahnya, tambah jenisnya. Kalau kemarin sedekah kita sedekah uang materi, sekarang tambah sedekah ilmu kah, sedekah tenaga kah, sedekah pemikiran kah, dan sebagainya. Banyak sekali ya, ketika kita berada di jalan Allah, konsisten di jalan Allah, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menahan godaan-godaan tersebut. Yang berikutnya dari Pak Ipandri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat tahu melalui hasil antigen dan PCR saya terkonfirmasi positif corona, alhamdulillah, saya pribadi tidak begitu khawatir dengan kondisi saya. Insya Allah yakin dengan ketentuan bahwa Allah memberikan itu karena saya mampu. Justru yang saya khawatir ini ya, yang saya pikirkan adalah kondisi anak, istri, dan ibu saya yang satu rumah, dan 2 hari lalu istri juga terkonfirmasi positif, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya anak-anak dan ibu saya tidak positif. Memang 4 hari pertama luar biasa gejalanya, tapi hari ke-5 dan ke-6 hari ini sudah bisa beraktivitas dan bisa fokus kuliah bekerja sambil kuliah. Dari pandemi ini ada satu hal yang saya sesalkan, itu yang saya tidak tenang ya hatinya gitu kan. Tahun lalu ada larangan mudik, saya nggak mudik, dan ternyata itu tahun terakhir bapak saya di dunia ini karena sakit, bukan COVID. Semoga Allah mengampuni beliau, amin. Kalau kadang-kadang kalau ingat itu saya masih nyes di hati. Ini yang kadang masih belum plong di hati saya. Mungkin ada wejangan Pak. Ibu Andri, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, percaya saja. Allah itu
pasti, ya, Allah itu pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, apapun bentuknya. Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita apapun bentuknya. Terbaik pada saat itu, ya. Terbaik pada saat itu. Ini saja pegang. Kalau kita sudah memegang kalimat ini, keyakinan ini, kepercayaan ini bahwa apapun yang terjadi dengan kita itu yang terbaik dari Allah, ya sudah, yang terbaiknya. Siapa yang ngasih? Allah. Kita pasti tenang, ya. Dan Allah itu terkadang menyimpan rahasia kebaikan itu hingga satu saat akan terbuka untuk kita. Allah itu akan simpan, ya. Saya berikan kamu ke saya misalnya satu musibah, satu kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang tidak enak. Itu pasti terbaik untuk saya pada saat itu. Dan belum tentu saya bisa paham pada saat itu. Bisa jadi pahamnya kapan? Pada satu titik nanti. Setelah lewat kejadian itu bisa jadi seperti itu. Itulah Allah. Kadang menyimpan rahasia kebaikan itu hingga pada satu titik kita akan membukanya dengan sendiri. Kita akan paham dengan sendirinya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah, cari pengalaman, gali pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mesti ada itu. Nggak mungkin nggak ada. Ya, kemudian yang berikutnya berusaha ridho dengan apapun ketentuan Allah, karena kalau kita ridho, lalu Allah ridho juga dengan kita, derajat hidup kita itu naik, ya, luar biasa, meroket lah. Bukan cuma ekonomi doang yang meroket, tapi derajat hidup kita itu akan meroket. Caranya apa? Kita ridho dengan ketentuan Allah, lalu Allah ridho dengan kita, maka yang terjadi apa? Kehidupan kita, derajat kehidupan kita itu akan naik sangat tinggi, ya. Kemudian yang berikutnya Pak Ipandri, ayo ikuti kajian-kajian seperti ini dimanapun. Bukan cuma Sabtu pagi, ya. Kita ini kan sekarang sangat mudah, ya, sangat mudah untuk mendapatkan kajian-kajian secara online, ya. Baik yang live ataupun juga rekamannya. Masya Allah gampang. Ikuti itu terus, ya. Insya Allah akan membuat hati kita menjadi semakin tenang, ya. Kemudian berikutnya dari Ibu Lelisa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau sedekah subuhnya ke hewan liar boleh tidak gitu. Jadi kemarin kita bahas sedekah subuh di acara-acara kita selang-seling gitu. Boleh nggak sih sedekah subuh ke hewan liar? Saya ambilkan satu hadis, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu ketika ada seorang pria, ya, yang sedang berjalan merasa kehausan. Lalu ia turun ke dalam sumur untuk minum. Setelah ia kembali ke atas, ia melihat seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya ke tanah. Pria tersebut berkata dalam hatinya, anjing ini sepertinya sangat kehausan, sama seperti diriku. Kemudian ia kembali turun ke dalam sumur dan kembali ke atas dengan menggigit sepatunya yang penuh dengan air, lalu memberi anjing tersebut minum. Allah pun membalas kebaikannya dan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar sabda itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala atas apa yang kami perbuat kepada hewan? Rasulullah menjawab, sesungguhnya kalian mendapatkan pahala atas perbuatan baik kepada setiap yang bernyawa. Ini juga hadis riwayat Bukhari. Jadi silahkan saja. Tapi tentunya akan sangat baik jika kita prioritaskan kepada sesama manusia dulu, ya. Dan kita bagi rata dan prioritasnya adalah sesama manusia. Kemudian yang berikutnya Ibu Bandiyah, ya, selama isoman sedekah subuh saya kumpulkan dan kemarin hari Jumat saya minta tolong anak saya untuk dikasihkan ke anak yatim. Sebelum isoman sedekah subuh saya masukkan ke kotak amal. Apakah itu termasuk sedekah subuh atau bukan, Pak Farid? Terima kasih. Ibu dan bapak-bapak, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, insya Allah, ya, insya Allah itu adalah sedekah subuh. Caranya gimana? Caranya dikumpulkan dulu supaya banyak lalu dibagikan, itu boleh. Misalnya saya pun juga begitu, saya kumpulkan tiap hari, tiap subuh gitu, kumpulkan jadi satu, setelah banyak nanti baru dibagikan. Boleh saja. Ada juga yang membagikannya langsung tiap hari kepada siapapun yang bertemu, monggo saja. Kalau kita memang belum mampu banyak, misalnya mampunya cuman ya sekitar 100.000, 200.000, misalnya kumpulkan dulu boleh gitu. Tapi kalau mau sedekahnya sekali sedekah subuh 1 juta langsung dibagikan juga silakan saja. Sesuai kemampuan kita. Wah, apa iya sebesar itu? Enggak juga. Berapa bisanya? 100.000, 50.000, 75.000, 25.000, 20.000, 10.000, 5.000.
ya, Rp1.500 kalau memang segitu mampunya, lakukan saja. Yang penting ikhlasnya, bukan besarnya. Yang penting istiqomahnya, bukan besarnya. Yang penting seperti itu. Kalau kita bisa besar ya monggo, silahkan, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan balasan yang juga berlipat-lipat gandanya, itu luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya, Ibu masih ada nih dua lagi bagi ya. Assalamualaikum Pak Farid dari Ibu Irawati. Saya mau nanya, tahun kemarin saya kurban tapi belum akikah, itu bagaimana Pak Farid? Belum mau kurban, tahun kemarin berkurban tapi itu belum akikah ya. Kita ambil pendapat secara umum. Secara definisi kurban dan akikah itu tidak sama ya. Kurban dan akikah itu tidak sama. Begitu juga dengan status dua ibadah ini. Mereka tidak memiliki hubungan sebab akibat, seperti misalnya kalau hubungan antara wudhu dengan sholat ya. Kalau wudhunya nggak sah ya sholatnya pun juga nggak sah. Demikian seperti itu. Keduanya berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau kurban dengan akikah itu dua ibadah yang tidak sama, yang terpisah. Nah, terkait dengan mana dulu nih, akikah dulu atau kurban dulu, ada yang mengatakan akikah itu kewajiban orang tua kita, bukan kewajiban diri kita, dan waktunya bisa kapan saja, sehingga bisa ditunda. Kalau misalnya sekarang kita sebagai orang tua punya anak, kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau wanita 1 ekor kambing, kemudian kita belum mampu untuk menyembelih kambing itu, ya kita tunda. Kapan Pak? Ya semampunya kapan gitu. Semampunya kapan. Itu yang disebut dengan akikah. Tapi kalau kurban, walaupun itu hukumnya sunnah muakkadah, mendekati wajib ya, bagi yang mampu hanya bisa setahun sekali. Ya, hanya bisa setahun sekali. Gitu kan. Jadi dengan demikian harus disegerakan. Harus disegerakan seperti itu. Jadi sebaiknya sih diusahakan untuk ditunaikan keduanya. Caranya gimana? Ya menabung secara rutin untuk kemudian kita berkurban dan akikah. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi terkait dengan kurban dan akikah, karena tanggal 20 itu kita insya Allah Idul Adha gitu ya. Jadi ada yang memaksakan diri untuk berkurban padahal belum mampu, sehingga misalnya ya uang nafkah keluarganya diambil semua ya, tidak bagus juga seperti itu, karena kewajibannya bagi yang mampu. Apalagi kalau kita masih punya utang, masih punya amanah, kita paksakan berkurban sementara utangnya atau amanahnya belum dibayar, tidak boleh seperti itu. Yang dikatakan mampu itu ya memang semua kebutuhan keluarga kita udah terpenuhi, tercukupi. Lalu bagaimana kalau kita ingin kurban supaya meringankan kita? Caranya nabung jauh-jauh hari, nabung jauh-jauh harinya, nabung jauh-jauh hari, sehingga pada saat hari hanya itu uang kita sudah terkumpul dengan baik dan tidak mengganggu kepentingan nafkah keluarga yang memang itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Irawati. Berikutnya Mei ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Farid. Waalaikumsalam. Ini Ibu Mei barangkali ya. Bagaimana hukumnya kalau kita membantu orang lain, bukan keluarga, secara jor-joran sampai akhirnya kita memiliki banyak amanah, banyak utang karena ingin membantu orang lain? Terima kasih Pak Farid Banggi. Tidak baik jor-joran, apalagi sampai harus ngutang-ngutang hanya untuk membantu orang lain. Saya ambilkan 2 ayat Al-Quran. Pertama Al-Furqan ayat 67, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ini Al-Quran yang ngajurin, bukan saya. Tengah-tengah ya, jangan berlebihan, tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit ya, tidak kikir. Yang kedua Al-Isra ayat 29, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, kikir, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah, nanti kamu akan menjadi tercela dan menyesal ya. Baik, ini sementara Mbak Anggi, dan masih beberapa lagi yang lain, tapi kita akan tunda untuk pertemuan berikutnya karena seperti biasa ya, waktu kita ini tidak terlalu banyak teman-teman yang harus punya kegiatan lain-lain. Silahkan Mbak, saya minta waktu 30 menit seperti biasa untuk rehat ya, untuk break. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparannya ya. Jadi alhamdulillah pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu semuanya ini tentunya menjadi ilmu juga buat kita semua, karena terkadang kita tuh kalau dibilang ada pertanyaan enggak ya, belum terpikir gitu ya pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Farid
ini juga menjawab nih ya, selama ini ada pertanyaan dalam kepala ya yang belum keluar, supaya akhirnya kita jadi sudah dapat jawabannya, sudah yakin harus seperti apa ya. Dan Bapak Ibu semuanya, nanti juga sampai dengan sesi yang ini, silakan apabila ada pertanyaan atau ada wah aha momennya gitu ya, atau apa sih nih yang wah bener banget nih Pak Farid nih saya kena nih ya, itu silakan aja kita aktif di kolom chat ya, karena ini live streaming Facebook, jadi kita coba aktif dulu di kolom chatnya. Silakan tuliskan komennya, perasaannya, dan juga pertanyaannya ya, untuk biasanya pertanyaan nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Jadi silakan saja tuliskan pertanyaannya, boleh juga di Zoom atau di Facebook ya, yang live di Facebook juga silakan bertanya langsung di chat Facebook atau langsung WA ke saya di 0812 1139 1230. Baik, ya sepertinya nih sahabat-sahabat kita nggak sabar nih untuk lanjut ke sesi materi hari ini ya, karena di grup-grup memang informasi ya atau pembahasan terkait dengan COVID ini luar biasa ya, ramai sekali. Tapi alhamdulillah ya kalau di grup kita selalu positif ya, dan selalu banyak tips-tips ya, resep-resep keluar tuh bumbu dapur semuanya ya. Jadi mudah-mudahan memperkaya kita. Nah, ini kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan bagaimana pandemi COVID ini sudah mengubah nih berbagai tatanan kehidupan kita ya kan, semuanya kena ya, ekonominya, sosial, budaya, pendidikan segala macam. Jadi tidak hanya orang yang misalnya kesehatan orangnya saja ya, tapi sekitarnya pun aspeknya juga kena. Nah, kita akan dengarkan penjelasan lebih mendetailnya ya, khasnya Pak Farid. Maka kepada Pak Farid saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu ada satu video nih. Sebetulnya video ini sudah beredar banyak gitu ya. Beredar banyak di mana? Di medsos, tapi menarik buat saya, menarik buat kita. Mari kita lihat sebentar. Gila. Parkir selang-seling. Parkirnya social distancing. Gila, semenyeramkan itu kah? Sadis ini benar-benar. Akal sehatnya udah pada hilang kali ya. Udah pada hilang nih social distancing ini. Tuh. Gila, parkiran mobil aja. Mobil bisa kena COVID kayaknya nih. Satu lagi, ini juga kemarin sempat jadi trending. Gua kabur ah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin KKAD rahimakumullah, apa komentar kita terhadap dua video itu? Silakan, ya, kita sama-sama belajar. Ini akibat COVID, dan inilah ciri khas orang kita di Indonesia, termasuk saya barangkali. Ayo, silakan, ada yang mau komentar? Di chat Zoom? Silakan Bapak Ibu bisa tulis komentar di chat Zoom, atau mau unmute, saya sudah open nih, allow to unmute. Yang mau komentar silakan langsung unmute saja. Gusmiati, ya silakan Ibu. Assalamualaikum, berbandang-bandang cari makanan. Makan diri. Ayo, apalagi? Apalagi coba ya. Itulah kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini sudah banyak yang chat nih Pak Farid. Sudah banyak di kolom chat ya. Betul. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Ada yang mengatakan itu hilang akal sehatnya. Ya, lebih kurang yang seperti itu gitu kan. Ada yang mengatakan Masya Allah, latah, ketakutan berlebihan, ada yang panik buying dan sebagainya berlebihan, ketakutan yang berlebihan dan sebagainya. Memang itulah kondisi yang ada di dalam kehidupan kita di sehari-hari ini gitu ya. Nah, terima kasih banyak kalau kita masih bisa berpikir bahwa memang kondisi yang seperti itu tentu sepatutnya tidak terjadi ya, sepatutnya tidak terjadi.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena barangkali kita belum punya satu kesadaran tentang kenapa sesuatu itu terjadi. Kenapa pandemik ini bisa terjadi. Makanya kita belajar, yuk berselancar di atas gelombang pandemik. Gitu ya. Berselancar itu apa? Ada satu contoh berselancar. Berselancar itu kan main selancar di atas gelombang gitu kan. Berselancar itu pasti gelombangnya bukan gelombang yang mengalun dengan halus gitu kan. Bukan dengan mengalir dengan, tapi gelombang yang tinggi gitu. Gelombang yang barangkali bagi sebagian orang itu sesuatu yang menakutkan. Model-model gelombang tsunami, walaupun belum sampai tsunami lah. Ketinggian gelombang 3, 4, 5 meter itu buat peselancar itu sesuatu yang sangat menantang. Sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat menggairahkan untuk berselancar di atasnya. Gitu. Bagi peselancar profesional ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau sekarang kita juga berselancar ya, berselancar di gelombang pandemik. Bagi sebagian orang, pandemik ini sesuatu yang yang betul-betul tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, sesuatu yang membuat mereka itu menjadi kayak tadi ada yang panik, kadang-kadang akal sehatnya itu tidak bekerja dengan baik gitu kan. Terus yang rebutan, mohon maaf saya nyebut merek nggak apa-apa di sini ya, nyebut susu beruang gitu. Susu beruang itu susu yang aneh kalau menurut saya. Ya, memang apakah ini benar-benar satu-satunya salah satu pengobat? Bisa jadi juga, bisa jadi tidak juga gitu. Tetapi ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita ini jadi tidak bisa berpikir dengan sehat. Terima kasih Bapak Ibu, masukannya banyak sekali barusan yang di chat juga. Ini bercandanya begini, saya dengan susu bir brand ini gitu ya. Namanya bir brand, susu beruang, isinya susu sapi, tapi giliran iklannya pakai naga. Coba, ada hubungannya nggak tiga-tiganya gitu kan? Namanya susu beruang, ya isinya susu sapi murni, katanya tambah krim juga, ada yang mengatakan begitu. Tetapi giliran iklannya itu pakai naga. Ada nggak hubungannya gitu? Ini kadang-kadang di kita memang ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itulah kita. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar bersama-sama. Gelombang yang besar di lautan 3, 4, 5 meter itu menantang, menggairahkan bagi siapa? Bagi peselancar, bagi atlet yang bisa berselancar. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan gelombang pandemik ini juga mengasihkan bagi kita? Bagi siapa? Bagi mereka yang punya keimanan yang sangat kuat. Bagi mereka yang percaya, yakin bahwa Allah yang memberikan semua ini untuk kita, pasti itu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar ya. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah. Yuk kita belajar supaya kita bisa berselancar. Bapak Ibu, ya, kita mesti jujur mengakui bahwa pandemik ini membuat kehidupan kita itu jauh dari kata normal. Serius, ya, kehidupan kita ini sekarang bisa dikatakan tidak normal, dan tidak normalnya itu lumayan jauh gitu. Lumayan jauh. Normal tuh kayak apa ya? Kita sudah sama-sama tahu. Mari kita lihat secara satu persatu ya. Sekarang ini yang namanya kata positif itu sangat tidak disukai, khusus untuk COVID-19 ya. Dulu setiap orang, setiap trainer, pemateri, motivator, siapapun itu mesti mengatakan, ayo positif. Giliran sekarang, COVID, diperiksa, PCR, positif hasilnya, mau nggak? Sekarang malah kita sukanya yang tidak positif. Sukanya yang negatif. Bahkan sekarang kata negatif itu nilainya di atas kata positif. Ini salah satu contoh khusus untuk COVID ya. Salah satu contoh bahwa ternyata kehidupan kita udah jungkir balik gitu. Udah tidak sesuai dengan tataran yang sesungguhnya lagi. Silaturahmi dulu itu ya, bahkan agama kita mengajarkan bahwa silaturahmi itu adalah untuk memperbanyak rezeki, memperpanjang usia kita. Kalau kamu ingin banyak rezekinya, ayo bersilaturahmi. Sekarang silaturahmi justru dilarang. Kan kebalik-balik. Ini yang kadang membuat kita itu jadi kebingungan. Saya mohon izin untuk kali ini tidak menggunakan disiplin kata supaya teman-teman yang non-MR bisa memahami dengan baik ya. Jadi kondisi sekarang ini benar-benar udah acak-acakan, acak-adut gitu. Udah nggak beraturan ya. Udah nggak ngerti lagi mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu
Tidak mudah untuk membedakannya itu. Itu kondisinya. Sehingga tadi parkir mobil pun juga mesti pakai social distancing, bukan sosial barangkali ya, car distancing. Apakah betul seperti itu? Mungkin tujuannya ketika kita turun dari kendaraan berbarengan dengan orang di sebelah kita itu nggak ketemu, barangkali seperti itu tujuannya. Tapi nggak gitu juga careless, gitu. Nggak gitu juga careless. Emangnya setiap kita turun dari mobil berbarengan juga? Kan enggak juga. Kan bisa juga kita nahan sebentar duluan yang sebelah kita belakangan turunnya. Kan bisa juga seperti itu. Jadi kadang-kadang ada salah kaprah. Ini tidak bisa kita salahkan siapapun. Karena memang banyak orang yang belum paham sesungguhnya yang terjadi itu apa. Ditambah lagi dengan apa? Dengan begitu banyak membanjirnya informasi-informasi dari medsos yang belum tentu benar. Yang belum tentu benar. Makanya hayo dari sekarang kita mulai. Tutuplah medsos-medsos itu. Jangan lihat berita-berita yang seperti itu lagi. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter, tidak bisa memilih berita mana yang cocok, mana yang tidak, yang terjadi kita jadi panik. Ya, yang terjadi kita jadi panik. Ya. Sholat jamaah di masjid yang tadinya itu menjadi hampir menjadi wajib, sekarang mau tidak mau harus kita lakukan di rumah, berjamaahnya di rumah, gitu ya. Pendidikan online versus offline, Masya Allah Bapak Ibu, akibat pendidikan online, sekolah online ini juga banyak sekali persoalan yang muncul dari orang tua siswa, orang tua murid, yang mengatakan anaknya malah kebablasan main HP, main game, ditegur sama orang tuanya. Kan ini lagi belajar, padahal mah belajarnya cuma 10 menit, main gamenya seharian. Itu yang terjadi pada saat ini. Ya Allah, ya Rabb, ya. Ya Allah, ya Rabb. Jadi apapun yang terjadi pada saat ini membuat kita jadi tidak tahu arah. Ekonomi juga menjadi tidak jelas, ya. Banyak sekali teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali teman-teman kita yang harus menutup perusahaannya. Banyak sekali teman-teman yang Masya Allah tidak bisa membayar gaji dan sebagainya. Kehilangan pekerjaan, dikurangi gajinya, ya, kemudian macam-macam seperti itu. Akhirnya apa? Membuat kita jadi Masya Allah. Ya, inilah kondisi yang akhirnya membuat apa? Kita jadi panik, kita jadi takut, kita jadi merasa tidak tentu arah. Mesti ngapain gitu loh. Obat ngantri, ya Allah. Sekarang ini Allahu Akbar, Masya Allah. Contoh sederhana, tabung oksigen. Yang dulu tabung oksigen itu harganya 600.000 yang 1 meter kubik, ya. Sekarang sudah melejit. Kemarin saya beli dapat 1,2. Sekarang sudah 3 jutaan lebih. Ya, regulatornya yang tadinya harganya cuma 300.000, saya beli kemarin satu regulator 900.000. Sekarang melejit lagi, harganya sudah sampai 1,5 juta, Masya Allah. Ya, Masya Allah gitu ya. Oh iya, terima kasih Pak Rizky Kuncoro. Kalau parkiran dikasih jarak, positive thinking berarti mengurangi pengunjung yang datang ke mall. Yes, betul. Dari sisi positifnya kita bisa mendapatkan insight seperti itu. Terima kasih Pak Rizky. Ya, jadi, nah inilah contoh seperti Pak Rizky ini. Mari kita lihat sisi-sisi positif dari apa yang terjadi pada kondisi ini. Itu yang mesti kita lakukan. Artinya apa? Daripada kita mengutuk kegelapan, mendingan kita nyalain lilin. Gitu. Daripada kita mengutuk sesuatu yang terjadi dengan diri kita, mari kita cari cara lain, cari jalan lain, cari alternatif lain. Gitu. Alternatif apa? Apa yang sesungguhnya terjadi? Lalu kemudian apa yang mesti kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Banyak banget ya, banyak banget obat-obatan, ya obat-obatan Masya Allah yang tadinya harganya cuma 7.500 satu empleng gitu, sekarang bisa naik jadi 200.000, 300.000. Masya Allah ya, Masya Allah. Entahlah memang ini ada orang yang bermain di situ. Semoga orang yang bermain-main dengan harga, yang mencoba mencari keuntungan di dalam kondisi COVID seperti ini, segera Allah bukakan pintu hatinya. Segera berikan hidayah kepada yang bersangkutan, ya. Dan jangan bermain-main dengan nyawa orang. Banyak sekali yang seperti itu. Memang banyak, ya. Lalu berikutnya, ya, kita selama ini kalau jalan kemana-mana gitu selalu memamerkan kecantikan, kegantengan kita. Sekarang yang namanya ganteng cantik udah nggak laku. Udah nggak laku, orang juga nggak ngelihat lagi. Kenapa mau pakai masker?
nggak kelihatan ya. Kalau udah pakai masker gitu, semua orang jadi ganteng, semua orang jadi cantik ya. Seperti itulah kondisi kita pada saat ini. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Ketika kondisi kita sudah seperti ini, ketika kondisi kita ini sudah mentok, barulah biasanya kita akan kembali kepada Allah. Seriusan. Ketika kondisi sudah seperti ini, tatanan ekonomi, tatanan sosial, tatanan budaya, ya sudah tidak memiliki bentuk yang standar lagi seperti biasanya, sudah tidak memiliki susunan tatanan yang tertata dengan rapi, maka dari itu biasanya kita baru kembali kepada Allah. Sudah mentok, baru kembali kepada Allah. Ya. Sudah nggak punya pilihan apa-apa, baru kita kembali kepada Allah. Itulah kita. Itulah kita, termasuk saya. Kalau ngomong kita tuh bukan cuma bapak-bapak, ini termasuk saya. Karena ngomongnya kita. Kalau kami, kalau Anda, itu terpisah. Termasuk saya. Barulah kita kembali kepada Allah. Tetapi balik lagi, belum selesai ini kelakuan kita ya, termasuk saya. Ketika kita kembali kepada Allah itu bukan untuk bertobat atas segala dosa saat ini. Enggak, belum tentu. Kita balik kepada Allah itu bukan untuk bertobat kepada Allah atas dosa segala ini. Belum tentu seperti itu. Bukan juga untuk muhasabah. Bukan juga untuk mereview diri kita sendiri, apa dosa kita, apa kesalahan kita, apa maksiat kita selama ini, belum tentu. Kita kembali kepada Allah juga belum tentu untuk bercermin, berkaca terhadap sikap-sikap perilaku kehidupan kita di masa yang lalu. Belum tentu seperti itu. Biasanya yang terjadi justru kita itu memprotes keadaan. Inilah kita. Ya. Kondisi tatanan ekonomi, sosial, budaya seperti sekarang ini bentuknya sudah tidak beraturan lagi, lalu kita merasa mentok, lalu kita merasa tidak punya kemampuan apapun, ya, tidak punya harapan apapun misalnya, kita kembali kepada Allah. Tetapi pada saat kita kembali kepada Allah itu belum tentu kita muhasabah, belum tentu berkaca, belum tentu review diri, belum tentu bertobat, belum tentu berdoa. Yang ada tuh biasanya apa? Justru kita memprotes keadaan. Justru kita itu bertanya kepada Allah. Bertanya ini, bertanya itu. Lalu meminta ini, meminta itu. Tidak banyak orang yang pertama kali kembali kepada Allah itu mereview dirinya sendiri. Tidak banyak yang seperti itu. Tidak banyak orang yang ketika kembali kepada Allah itu berkaca tentang kehidupan kita. Belum tentu banyak seperti itu. Yang lebih banyak barangkali yang protes, yang bertanya, justru minta ini, minta itu. Itu yang terjadi. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Lalu bagaimana Allah melalui Al-Quran itu merespon keluhan-keluhan kita? Merespon protes-protes kita? Merespon pertanyaan-pertanyaan kita? Allah merespon lewat apa? Lewat Al-Quran. Ya, mari kita lihat satu persatu. Makanya saya katakan tadi, kemungkinan materi ini bisa mengambil waktu 1, 2, sampai 3 kali pertemuan. Karena kondisi protesnya kita itu banyak sekali ya, yang berhasil dikumpulkan hanya beberapa poin. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Di antara kita banyak yang merasa apa? Merasa ketakutan. Merasa ketakutan dengan kondisi yang seperti ini. Merasa tidak nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Saya takut ya Allah. Saya takut ya Allah. Saya takut apa? Saya takut kena penyakitnya. Saya takut tidak bisa makan. Saya takut bagaimana dengan kondisi ekonomi saya. Saya takut bagaimana dengan keluarga saya. Saya takut dengan bagaimana tetangga saya. Saya takut bagaimana dengan masyarakat saya. Saya takut bagaimana dengan negara ini. Allah jawab, At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, janganlah kamu takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita merasa takut, Al-Quran menjawab, At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana.
Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Ketika kita punya anak masih kecil, masih balita, mau melakukan sesuatu misalnya gitu kan. Kemudian si anak kita tidak yakin, si anak kita tidak merasa percaya diri untuk melakukan itu. Apa yang biasanya kita lakukan? Nah, ayo jalanin, ayo lakukan, jangan takut. Di sini ada ayah, di sini ada bunda gitu kan. Silakan jalankan. Ayo lakukan yang terbaik menurut bunda. Di sini ada ayah. Di sini ada bunda, di sini ada papa, di sini ada mama misalnya seperti itu. Di sini ada abi, di sini ada umi. Ayo lakukan. Dijagain sama umi, dijagain sama mama, dijagain sama papa, dijagain sama ayah seperti itu. Kira-kira apa yang kita rasakan kalau ada yang seperti itu? Anak kita mau bergerak, terus kita menjamin si anak kita, ayo jalan, belajar jalan, mama tungguin. Ayo belajar naik sepeda, mama jagain. Ayo belajar macam-macam, ayah yang jagain. Tenang nggak perasaan si anak seperti itu? Ya, ilustrasi yang berikutnya misalnya pasangan kita, suami kita atau istri kita, bagi yang sudah berkeluarga gitu kan, mau melakukan sesuatu, kemudian kita nggak yakin gitu, lalu pasangan kita mengatakan, ayo mas, jalan aja, aku tenang aja, aku doain, aku bantuin, ayo dek misalnya, silakan jalanin. Nanti mas yang akan membantu kamu, nanti ayah membantu kamu, dan seterusnya. Gimana rasanya? Atau ada siswa mengatakan murid lagi mau bertanding, lagi mau berlomba, kemudian dia juga nggak yakin, dia ragu-ragu gitu, jalan enggak. Ayo nak, ada Pak Guru di sini, Bapak dan Ibu Guru, semua teman-temanmu itu membantu kamu, mensupport kamu, mendoakan kamu. Ayo silakan, kamu jalan, kamu pasti bisa. Apa yang terjadi seperti itu? Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, merasa aman, tenang, dan merasa yakin. Yes, Ibu Yuni dari Bandung, terima kasih. Kalau kita ditemani manusia saja merasa tenang, merasa yakin, merasa aman, merasa muncul rasa percaya diri, kenapa ketika Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, kita masih belum yakin dengan kehidupan kita? Ketika kita ditemani manusia saja, pasangan kita, orang tua kita, atasan kita barangkali, atau rekan bisnis kita, atau anak buah kita, siapapun itu, whoever itu misalnya, kalau mereka mendorong kita, meningkatkan keyakinan kita, memberikan jaminan bahwa saya akan support kamu, itu kita bisa yakin. Itu kita bisa tenang. Lah sekarang Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa kita tidak pernah yakin dengan kehidupan ini? Janganlah kamu takut, janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita. Allah itu ada. Di mana Allah itu lebih dekat dari urat nadimu, urat lehermu sendiri. Lebih dekat. Pasangan kita di mana? Kita di sini mungkin pasangan kita lagi di kamar sebelah, lagi di ruang tamu, atau kita di ruang makan misalnya, atau lagi di luar. Allah di mana? Lebih dekat dari urat leher kamu itu sendiri. Persoalannya apa? Kehidupan kita kayak tadi menjadi panik, menjadi tidak yakin, menjadi macam-macam. Karena kita belum mengenal Allah. Itu persoalannya. Kita belum mengenal Allah dengan baik. Kita belum dekat dengan Allah. Ya, gara-gara itu, makanya kita merasa tidak yakin di dalam diri kita sendiri. Sederhananya begini, kita mau pergi malam hari sendirian, melewati jalan yang gelap, yang tidak terang, yang terkenal di situ dekat bukit sana, sebelah sana misalnya gitu ya. Itu ada kuburannya seram gitu kan. Kemudian kita nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman. Tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal, nawarin, ayo saya antar. Berani nggak? Percaya nggak? Lain halnya kalau yang nganterin itu adalah orang yang sudah kita kenal dengan baik. Sudah kita kenal dengan baik. Ya, ayo saya anterin. Saya pasti langsung dengan jalan. Tapi ketika muncul orang asing yang tidak kita kenal, dia menawarkan untuk menemani kita melewati kuburan yang
serem tadi, belum tentu kita mau, belum tentu kita yakin. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Begitulah sebetulnya. Kenapa kita tidak yakin dalam kehidupan kita? Karena kita belum mengenal Allah. Karena kita belum dekat dengan Allah. Karena kita belum kenal dengan Allah. Kalau kita sudah kenal, dengan sesama makhluk saja, dengan sesama manusia saja kita sangat yakin. Tapi kalau kita ditemani dengan orang asing yang tidak kita kenal, kita tidak yakin. Demikian juga dengan Allah. Ketika kita sudah kenal Allah, dekat dengan Allah, selalu menghadap kepada Allah, selalu menuju kepada cahaya Allah, maka tidak ada yang kita perlu takutkan dalam hidup ini. Gitu. Kenapa kita merasa takut, tidak yakin, merasa tidak pede? Ya karena kita belum kenal dengan Allah. Padahal Allah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Bapak, Ibu, hadirin, rekan-rekan, teman-teman, kakak, adik, rahimakumullah. Itulah kehidupan kita. Yuk kenal dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan dan kita bisa berselancar di atas gelombang pandemi. Hanya orang-orang yang punya keahlian berselancar saja yang bisa menikmati gelombang yang tinggi. Hanya orang-orang yang punya kemampuan saja yang bisa berselancar dalam gelombang pandemi COVID-19 ini. Makanya kita belajar, cari ilmunya, cari keterampilannya bagaimana supaya kita punya teknik berselancar di dalam gelombang pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak, adik, rahimakumullah. Terus kita juga bertanya-tanya, ya Allah, apa yang sedang terjadi? Di tatanan ekonomi, sosial, budaya seperti ini, nggak karu-karuan, nggak berbentuk lagi. Seperti benang kusut, dari mana kita mesti mulai? Apa yang terjadi ya Allah? Ya. Kita sering bertanya seperti itu. Kenapa? Gara-gara kita tidak punya kekuatan diri sendiri. Tanya kepada Allah. Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ini adalah cobaan. Ini adalah ujian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Materi minggu lalu juga kita sudah bahas ini. Ini adalah hakikat dari persoalan, hakikat dari ujian. Kita itu lagi diuji oleh Allah. Kita lagi dikasih cobaan oleh Allah. Tapi ingat ini sedikit saja. Sedikit saja. Sedikit ketakutan, kita sekarang merasa takut. Kelaparan, kita ada sebagian orang yang kelaparan. Makanya ayo, kalau kita yang punya kemampuan lebih dari sisi materi barangkali, bantu teman-teman kita. Bantu teman-teman kita. Nggak usah nunggu siapapun lah, nggak usah nunggu institusi manapun lah ya. Karena kita tahu sekarang di negara kita ini, ya Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah, jadi gibah tapi ta'abah. Dana COVID saja itu dikorupsi. Yang korupsinya, koruptornya bukan orang miskin, orang kaya raya, orang yang nggak butuh duit sebetulnya kalau kita lihat secara logika sederhananya seperti itu. Yuk kita bantu yuk. Banyak orang kelaparan, banyak orang kekurangan harta. Ya, kalau misalnya kita sekarang pesan pakai ojol gitu ya, siapapun apapun itu namanya, ya lebihin ongkosnya barang 5.000, barang 10.000 gitu kan. Kalau kita punya kemampuan ke arah sana, itu buat mereka sangat bermakna, ya, sangat bermakna, sangat memiliki nilai yang begitu banyak buat mereka. Sederhana gitu, sedekah subuh. Ayo, Mbak Anggi juga menggagas apa tuh namanya Mbak? Acara apa itu? Sahabat PC, gitu ya. Ya, sahabat PC, sahabat perekat cinta ya. Ini tujuannya apa? Membantu siapa? Membantu tiga orang. Satu, menyalurkan donasi bagi para donatur, para mereka yang memiliki kelebihan harta. Yang kedua, membantu orang yang memang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan supaya bisa masak gitu kan, dan ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka. Yang ketiga, membantu orang yang memerlukan makanan. Itu cara yang sederhana. Ayo ya, ayo seperti itu. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Ya, apa yang terjadi pada saat ini? Sekarang ini memang kita sedang mendapatkan cobaan. Cobaan itu apa? Namanya percobaan itu kan tidak mungkin akan selamanya. Allah mengatakan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Yang namanya cobaan itu nggak mungkin selamanya. Ada ujungnya,
ada akhirnya, ada titik finish, ya ada titik finalnya, ada batas waktunya. Pasti akan berakhir. Nggak mungkin namanya cobaan itu selamanya. Itu bukan cobaan kalau selamanya, gitu kan. Pasti akan berakhir, ya. Nggak mungkin percobaan itu selamanya. Coba kita lihat. Kalau orang kerja ya di perusahaan, ada masa percobaan 3 bulan, probation period 3 bulan. Namanya masa percobaannya 3 bulan. Di 3 bulan diperpanjang lagi, perpanjang lagi, perpanjang lagi. Makanya undang-undang ketenaga kerjaan itu tidak membolehkan percobaan 3 bulan diperpanjang. Kenapa? Itu bukan masa percobaan. Itu bukan masa percobaan yang seperti itu, gitu kan? Yang namanya cobaan itu sementara, cuma 3 bulan. Dari 3 bulan itu bisa lulus atau enggak, kan begitu. Atau misalnya ada satu prototipe mobil baru atau motor baru, sepeda motor baru atau mesin baru sebelum diproduksi massal, itu kan masih ada masa coba-cobanya dulu, masa ujinya dulu, uji kelayakan dan sebagainya. Nah, persoalannya dengan masa percobaan itu apakah lulus uji atau tidak, lulus masa percobaan atau tidak. Kalau kita diberikan masa percobaan 3 bulan di perusahaan itu, setelah 3 bulan menjelang bulan keempat, kita kan dinilai lulus atau tidak. Kalau lulus terus, gitu kan, terus bekerja di situ. Kalau nggak lulus ya terpaksa di PHK dari perusahaan. Mobil, motor, mesin, apapun itu gitu, dites dulu, uji kelayakan. Kalau lulus, berarti ada produksi massal, baru dilempar ke publik, ya, dijual secara umum. Kalau tidak ya nggak jadi, bikin percobaan baru lagi. Demikian juga dengan cobaan yang sedang menimpa kita dalam bentuk pandemi COVID-19. Ini cobaan buat kita, percobaan buat kita lulus apa enggak? Gitu ya. Kita lulus apa enggak? Kalau kita lulus, alhamdulillah menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, ridho dengan Allah, dan ujungnya Allah ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, apalagi yang bisa melebihi kondisi seperti itu? Bukankah sebetulnya kehidupan kita itu tujuan akhirnya harus mendapatkan ridho dari Allah? Nyari apa hidup itu kalau bukan nyari ridho dari Allah? Ya, itulah masa percobaan, nggak akan lama. Percaya nggak akan lama. Perkara nanti ada yang jadi korban dan sebagainya, ya seperti itulah kehidupan kita. Bukan berarti menganggap enteng, mohon maaf, bukan berarti tidak menghargai bapak dan ibu yang wafat barangkali keluar, bukan seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Selain kita pasrah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita yakin bahwa inilah yang terbaik untuk kita. Dan kita yakin yang namanya cobaan itu adalah pasti akan berakhir. Ikhtiar kita apa? Sama seperti yang kemarin di minggu lalu. Ikhtiar batiniah, ikhtiar lahiriahnya, lakukan dengan cara yang baik. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak punya kemampuan apa. Ya, kita nggak punya, benar-benar nggak punya apapun kehidupan ini. Semuanya Allah yang menentukan. Kalau kita sudah bisa berpasrah seperti itu, ikhtiar batiniah kita lakukan, ikhtiar lahiriah kita lakukan dengan sangat disiplin, dengan sangat penuh dengan motivasi yang positif, maka insya Allah kita akan lulus dari masa percobaan dengan COVID-19. Kan tujuannya itu untuk kita, ya. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ya. Kenapa kita mesti diuji? Kenapa kita mesti diuji? Ya. Kenapa kita mesti diuji? Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ya. Allahu Akbar, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah. Ya. Kenapa kita mesti diuji seperti ini? Ya. Ilustrasinya sama dengan yang masa percobaan tadi. Ahasiban nasa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi?
ilustrasinya sama seperti yang masa percobaan tadi. Kalau Anda sebagai karyawan, kalau kita sebagai karyawan. Kenapa ada masa percobaan 3 bulan? Pengusaha, bos, itu ingin melihat apakah pekerja atau karyawan yang direkrutnya itu memang benar-benar punya kemampuan, punya skill, punya knowledge, punya attitude yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Pada saat mereka dites, diinterview, diseleksi mengatakan, oh Pak, saya punya ini, punya itu, punya skill ini, punya skill itu, punya knowledge ini, punya knowledge itu, ya, punya keterampilan ini, keterampilan itu, punya kemampuan ini, kemampuan itu kan baru dalam batas interview. Pembuktiannya kapan? Masa percobaan 3 bulan. Bener nggak sih lo bisa menunjukkan keterampilan, kemampuan, kompetensi yang kamu sampaikan pada saat interview? Ayo tunjukkan 3 bulan. Saya tes, saya coba. Kalau memang kamu bisa menunjukkan itu, kamu lulus. Ya. Kalau tidak lulus ya jangan, ya nggak mungkin ngomong doang gitu kan, ya, ngomong doang gitu kan. Sama dengan kita kan sering mengatakan, ya Allah, saya ini sudah beribadah, saya ini sudah sholat, sudah sedekah, sudah zakat, sudah macam-macam gitu kan, sudah melakukan mendekat kepadamu, mendekat kepada Allah. Tapi kenapa saya masih harus diuji juga? Gue pengen tahu nih, bahasanya barangkali Allah mengatakan seperti itu. Gue pengen tahu nih, bener nggak lu sholatnya? Bener nggak lu ngajinya? Bener nggak lu sedekahnya? Bener nggak lu berbuat baiknya? Apakah itu semua semata-mata untuk Allah, atau jangan-jangan karena ingin mendapatkan pujian? Atau jangan-jangan itu sekedar riya, menunjukkan pada orang lain bahwa saya ini orang hebat? Jangan-jangan seperti itu. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gua uji dulu. Dengan apa ya? Dengan cobaan pandemi COVID-19 ini. Ayo tunjukin. Lu katanya tadi bilang gua udah beriman. Lu katanya tadi gua udah sholat 5 waktu gitu kan. Lu katanya udah ngaji, udah sedekah, udah puasa, udah zakat, udah naik haji, umroh berkali-kali. Bener nggak itu? Jangan-jangan lo cuman sekedar menunaikan kewajiban, jangan-jangan sekedar menggugurkan kewajiban, atau jangan-jangan supaya terlihat oleh orang lain, belum berasal dari hati kita yang paling dalam, belum benar-benar bertujuan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perusahaan saja, ya, itu mesti diuji karyawannya. Kalau kita punya produk yang entrepreneur atau wirausaha, jualan sesuatu, pasti ini yang namanya buyer, yang namanya konsumen, pasti minta contoh dulu. Mesti minta contoh dulu. Tolong dikirim sampelnya dong. Lu kan tadi bilang katanya barangnya kualitas nomor 1, kayak kecap nomor 1. Lu katanya barang ini tangguh, tahan uji dan sebagainya. Kirim dulu dong sampelnya. Kita pengen lihat. Lu jangan cuma ngomong doang. Jangan-jangan ntar gua beli barang lu, ternyata dipakai nggak bagus, tidak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan. Mohon maaf ya, bahasanya kadang-kadang agak lari kayak bahasa preman supaya lebih enak aja ya. Seperti itu ya. Ini keceplosan supaya seperti itu, nggak apa-apa ya Mbak ya. Jangan-jangan begitu. Apalagi Allah, perusahaan Allah itu pasti perusahaan yang terbaik. Perusahaan yang terbaik ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Bu Bandia Karanganyar, kakaknya meninggal baru saja. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, kalau laki-laki ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Semoga beliau, semoga almarhum atau almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran untuk mendapatkan ujian ini ya. Berduka cita Ibu Bandria, kami itu berduka cita dan mendoakan yang terbaik untuk Ibu dan seluruh keluarga besar. Kita lanjutkan ya. Perusahaan Allah itu pasti perusahaan yang terbaik. Allah itu pasti ingin menguji kita supaya kita menjadi orang yang terbaik. Kalau kita lulus itu apa? Ya. Lulus itu apa? Lulus itu berarti kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kenapa sih saya kok mesti diuji ya Allah?
Ya. Kenapa saya mesti diuji ya Allah? Kenapa saya bukan orang lain gitu kan? Kenapa saya yang mesti diuji seperti ini? Kenapa negara kami yang mesti diuji seperti ini ya Allah ya Rabb gitu ya. Sebentar ya, kita tarik nafas sebentar Mbak Anggi. Ini ada teman-teman kita berikan kesempatan untuk mengucapkan berduka cita ya. Ya, yang seperti inilah yang terjadi setiap hari ya, mampir di medsos, kalau buka Facebook, Instagram, kalau kita buka WA group, Masya Allah, Subhanallah. Ya. Ini yang terjadi setiap hari Bapak Ibu. Hitungannya bukan hari, bukan minggu, bisa jadi menit, bisa jadi detik. Ya, berita-berita yang duka cita seperti ini luar biasa, terus berdatangan ya. Ayo, jangan sampai kita jadi tidak yakin dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita down dengan kondisi seperti ini. Balik lagi bahwa ini adalah satu kondisi yang sedang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sayang dengan kita. Karena Allah terlalu mencintai kita ya. Karena Allah memang benar-benar ingin kita menjadi manusia yang paripurna ya. Menjadi manusia yang, yuk kita berdoa sama-sama semoga kita husnul khotimah ya. Husnul khotimah. Kemudian kita bisa masuk ke dalam jannah, ya, ke dalam surganya Allah. Kita bisa berkumpul, berdekatan dengan Rasulullah seperti jari-jari tangan ini. Ini kita, ini Rasulullah, kepingin seperti itu, gitu ya. Mari kita sama-sama selalu belajar, ya, selalu belajar ya. Berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita lanjutkan, ya. Ya Allah, kenapa Engkau uji aku? Kenapa Engkau uji aku, ya? At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibah illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Illa biiznillah. Ma asoba min musibah illa biiznillah. Tidak ada musibah pun, apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa kita diuji? Karena barangkali Allah ingin supaya kita itu tetap di dalam keimanan kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Allah ingin kita itu tetap di dalam keimanan. Minggu lalu kita bahas, kenapa seseorang itu diuji, kenapa seseorang itu mendapatkan musibah, mendapat cobaan, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan. Ujian itu kan alasannya cuma dua. Pertama, gara-gara dosa kita masa lalu. Ya, kalau kita merasa tidak punya dosa masa lalu, maka yang kedua yang akan berlaku apa? Jangan-jangan kita memang sedang disiapkan oleh Allah untuk naik pada level berikutnya, pada tingkatan yang berikutnya, derajat yang berikutnya. Itulah yang terjadi. Nah, ini juga yang sedang Allah ingin berikan kepada kita. Atau jangan-jangan keduanya. Allah ingin memberikan ujian dalam bentuk COVID-19 ini karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, setelah dosa kita hilang, maka Allah naikkan derajat kita. Ya. Allah naikkan derajat kita. Barang siapa yang beriman, wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman, yang namanya orang beriman itu pasti dia bertobat kepada Allah. Ciri orang beriman pasti bertobat kepada Allah. Ketika kita sudah bertobat, membersihkan diri kita, mensucikan hati kita, maka Allah akan memberikan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Insya Allah seperti itu. Ya Allah, ya Rabb. Ya, insya Allah seperti itu. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan KKA di rahimakumullah. Kalau kita lihat dari satu persatu tadi ya, saya sedang merasa ketakutan. Ya, saya sedang merasa ketakutan ya Allah dengan apa yang terjadi pada saat ini, gitu kan.
La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut ada Allah. Ya, jangan takut ada Allah, gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Ya Allah, sedang ada cobaan. Cobaan itu nggak akan lama, pasti ada batas waktunya. Tidak akan mungkin selamanya cobaan. Ya, dan kita ingin dilihat sebagai orang yang lulus dari masa percobaan. Kenapa saya mesti diuji ya Allah? Karena lu ngaku orang beriman. Kalau kamu ngakunya bukan orang beriman, barangkali nggak dapat cobaan, barangkali seperti itu. Ya, pakai logika berpikir manusia sederhana yang belum tentu benar. Justru gara-gara kita mengaku beriman, makanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lalu untuk apa diuji? Ya supaya dosa kita itu bisa hilang, dosa kita bisa dihapus. Orang beriman itu pasti berusaha untuk selalu menghapus dosanya. Kalau dosa kita sudah tidak ada, dosa kita sudah dihapus, maka petunjuk Allah akan datang sehingga kita bisa naik pada derajat yang lebih tinggi. Seperti itu barangkali yang perlu kita belajari bersama. Gitu. Lalu, mengapa kami yang diuji ya Allah? Mengapa kami yang diuji ya Allah? Kenapa bukan orang lain gitu ya? Ya. Allah menjawab dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 3. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kenapa kami diuji ya Allah? Ingat ya, Allah itu bukan cuma menguji kamu saja. Allah itu bukan cuma menguji kalian saja. Allah juga sudah pernah menguji orang-orang yang sebelum kita lahir ke dunia. Allah juga sudah pernah menguji orang-orang yang lahirnya duluan dari kita. Ya buat apa ya Allah? Karena Allah tahu mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang nggak benar. Ya. Mana orang-orang yang memang benar-benar dekat dengan Allah, mana orang-orang yang benar-benar tidak dekat dengan Allah. Jadi kenapa kita kok diuji? Karena Allah ingin memilih mana yang terbaik di antara kita. Pilihannya kan di dalam diri kita sendiri. Kita mau jadi orang yang terpilih oleh Allah apa enggak gitu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kalau kita terpilih sebagai karyawan terbaik, bangga enggak? Bangga. Terpilih sebagai pelajar teladan, bangga enggak? Bangganya luar biasa. Apalagi naik panggung, dikasih hadiah, Masya Allah. Disebarkan lewat informasi media sosial, Masya Allah. Karyawan terbaik tahun ini, bulan ini misalnya. Atau sebagai pengusaha muda terbaik di Indonesia misalnya seperti itu. Atau sebagai warung terbersih di lingkungan kita. Bangga enggak? Coba bilang bangga enggak? Nggak mungkin nggak bangga. Pasti bangga. Nah sekarang kita lagi dipilih sama Allah. Mau nggak dipilih jadi orang yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah. Bukan menurut Pak RT, bukan menurut Pak RW, bukan menurut gubernur, bupati, menteri, presiden, bukan. Menurut Allah. Dipilih oleh Allah sebagai orang yang benar, orang yang baik. Mau nggak seperti itu? Pilihannya kan ada di kita. Ya, pilihannya ada di kita. Kalau mau, ya ayo makanya lakukan hidup kita dengan cara-cara Allah. Kalau memang kepingin menjadi orang pilihan Allah, ayo dekati Allah. Jangan dekati selain Allah. Ya. Tidak berarti omongan saya mengatakan ini tidak boleh ketemu orang. Enggak. Ada kita hablum minallah, hablum minannas. Tetapi priority kita, prioritas kita itu adalah hablum minallah. Ya. Kenapa kita mesti dipilih seperti itu? Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Kalau di kampung dulu, saya waktu kecil kan di kampung Sukabumi Selatan sana. Ya. Kalau kita mau masak nasi, berasnya ditampi dulu kan.
Untuk apa beras ditampi? Tujuannya untuk memisahkan beras dengan kerikil, dengan pasir, dengan debu yang tidak kita pergunakan. Yang dibuang apa? Pasirnya, kerikilnya, debunya. Yang diambil apa? Berasnya. Allah juga sedang menampi diri kita seperti itu. Siapa yang diambil oleh Allah? Orang yang terbaik, orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Barangkali seperti itu ilustrasi. Ditampi sama Allah. Mana? Jangan sampai kita termasuk kerikilnya, jangan sampai kita termasuk pasirnya, jangan sampai kita termasuk debunya yang mesti dibuang oleh Allah, disingkirkan oleh Allah. Tetapi kita ingin menjadi berasnya yang dipilih oleh kita untuk apa? Yang dipilih oleh Allah untuk apa? Supaya kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pernah melihat nggak bagaimana cara mencari emas tradisional gitu? Itu kan ada lumpur, ada pasir, diayak gitu ya. Oh, digoyang-goyang pakai vibrator terus seperti itu. Tujuannya apa? Memisahkan antara pasir dengan mutiaranya, pasir dengan emasnya dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya mudah untuk ngambil emasnya. Barangkali pandemik ini juga adalah vibrator dari Allah. Kita lagi diayak ini. Lagi dicari ini siapa yang memang benar-benar menjadi orang baik, siapa yang benar-benar bukan orang yang baik. Allahu Akbar. Inilah yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah. Sederhana bukan? Sesederhana itu hidup kita. Sesederhana itu cara berpikir kita. Sesederhana itu bagaimana kita menghadapi pandemik ini kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kalau kita sudah yakin bahwa semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah satu kalimatnya juga. Kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Siapa yang memberikan ujian ini? Allah. Siapa yang punya lembar jawaban? Ya pasti Allah. Ya. Dengan tanpa mengurangi ikhtiar lahiriah kita secara maksimal. Pasti Allah. Ya, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, jangan langsung panik dulu, cari ikhtiar manusia aja dulu, cari ikhtiar makhluknya dulu. Tidak. Ayo, kalau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ingat Allah dulu. Ingat Allah dulu. Mintalah sama Allah. Saya berikan rumus yang sederhana. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, pertama istighfar dulu, kedua baca Al-Fatihah. Itu lakukan. Astagfirullahaladzim, lalu baca Al-Fatihah, sampaikan, katakan dalam hati kita, ya Allah, demi Allah, aku ridho mendapatkan persoalan ini, dan aku berharap mendapatkan solusi darimu. Pasti jasmong. Pasti jasmong. Ya, kenapa? Karena sebelum kita bergerak, kita ingat Allah dulu. Sebelum kita ikhtiar lahiriah, kita ingat Allah dulu. Balikin saja ke Allah. Balikin saja ke Allah. Banyak sekali kejadian-kejadian di dalam kehidupan saya pribadi, termasuk pekerjaan di kantor, termasuk beberapa persoalan yang tadinya itu benar-benar tidak terfikirkan oleh saya pribadi. Gitu. Walaupun itu sebetulnya, ya kalau garpu tala, benar Pak Ahyad Fauzan pakai garpu tala. Bagi teman-teman yang sudah belajar MR, boleh garpu tala. Tapi yang belum mengenal MR, baca yang sederhana tadi saja, yang memudahkan kita seperti itu. Ya. Banyak hal-hal yang bisa kita pecahkan persoalan dengan cara-cara yang demikian. Nah, satu lagi saja, Mbak Anggi, karena waktunya sudah 7:26. Ya Allah, dari mana sih asalnya ujian ini? Atau jangan-jangan kita berpikirnya begini. Engkau ini kejam ya Allah. Engkau ini sadis ya Allah. Engkau ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan ya Allah. Kenapa? Kenapa saya mesti diuji yang seperti ini? Kenapa engkau timpakan ujian kepada kami yang sangat tidak menyenangkan seperti itu? Engkau benar-benar sadis ya Allah. Ada nggak yang bilang begitu? Jangan-jangan ada di antara kita. Dulu saya pun juga begitu. Sebelum mengenal ilmu Allah. Dulu saya pun juga begitu, protes. Demo. Ya Allah, katanya engkau maha pengasih, maha penyayang. Kenapa engkau berikan cobaan ini? Sehingga saya merasa hidupnya tidak nyaman seperti ini. Mana tunjukkan pada kamu? Tunjukkan pada kami misalnya seperti itu. Ada nggak seperti itu? Allah jawab Bapak Ibu. Allah jawab Bapak Ibu. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jelas banget Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Sekarang kerusakan ini di daratan kita. Kerusakan dalam bentuk berbagai aspek kehidupan kita. Tatanannya itu tidak teratur lagi. Tatanannya itu tidak rapih lagi. Siapa yang menyebabkan ini? Siapa penyebabnya? Itu karena perbuatan tangan manusia. Perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Ya, bukan perbuatan orang lain. Bukan perbuatan Allah. Mustahil. Mustahil Allah itu akan memberikan musibah kepada kita. Mustahil Allah itu zolim kepada kita. Mustahil Allah itu tidak sayang kepada kita. Mau tahu ilustrasi sederhananya? Bapak Ibu lagi gendong bayi. Ya. Bapak Ibu lagi sayang dengan anaknya. Lagi sayang dengan bayi kita. Kita gendong, nina bobokan supaya dia tidur dalam dekapan kita yang hangat. Kita ciumin seperti ini. Kita elus-elus kepalanya. Pertanyaan saya. Bapak Ibu, mungkin nggak ngelemparin bayi itu ke tanah, dilempar jauh-jauh, lempar gitu. Mungkin nggak? Mungkin nggak kita banting bayi kita itu ke tanah seperti itu. Ini kita dalam kondisi waras ya, orang tuanya sehat secara psikologisnya, secara akalnya sehat. Mungkin nggak anak yang kita sayangin kita banting ke tanah, gitu. Kan nggak mungkin. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Nggak mungkin Allah itu akan menzolimi kita. Nggak mungkin Allah itu akan menghukum kita. Nggak mungkin Allah itu akan tiba-tiba memberikan musibah kepada kita. Nggak mungkin. Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang daripada seorang ayah kepada anaknya. Tidak mungkin seperti itu. Tapi kenapa kok ada ujian ini? Ya karena perbuatan tangan manusia. Perbuatan kita juga. Lalu Allah kenapa turunkan musibah ini? Kenapa Allah turunkan ujian ini? Ya, supaya Allah merasakan kepada kita. Ini lo gara-gara perbuatan lo, makanya lo rasain. Kira-kira bahasanya seperti itu. Tapi itu juga sebagian. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Dan meminta kita untuk kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Sementara sampai di sini dulu, Bang. Jam 7:31 kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Silakan, saya minta break 30 detik. Baik, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya ya. Masya Allah ya Bapak Ibu, membuka mata sekali bagaimana ya di kondisi saat ini ujian-ujian ini juga banyak ya yang hadir ya, konsultasi-konsultasi yang masuk terkait dengan ujian kerabat meninggal ya, ada yang nggak bisa menerima, kemudian juga terkait dengan ekonomi ya, terkait dengan kesehatan, banyak sekali ya. Oh ini sambil saya sampaikan juga, karena beberapa banyak yang memang baru mengenal ilmu Garputala, kalau mau belajar ya saya akan buka kelas WA Garputala, akan saya bimbing ya cara-caranya, dan nanti mungkin ada sesi sekali Zoom dengan saya untuk kita melakukan prakteknya bersama, baru nanti kita konsultasi bahas satu persatu ya. Silakan nanti WA saja di 0812 1139 0812-1139-1230. Ini nanti WA saya saja. Memang saya nggak buka ke umum ya, hanya jamaah di sini saja karena juga lumayan ya banyak ya. Jadi saya coba bantu. Dan terkait dengan sini tadi diingatkan lagi ya oleh Pak Farid, la tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah ya. Jangan takut karena Allah itu selalu bersama kita, dan Allah itu lebih sayang dari ibunda kita, orang tua kita ya. Jadi memang benar-benar banget ya Allah, saya juga diingatkan banget, kita ini masih kadang-kadang bergantungnya banyak dengan manusia, khawatirnya dengan dunia ya. Padahal
Allah tuh ya yang sudah menjamin kita selalu, tinggal kita yang mintanya ya untuk senantiasa dilindungi, senantiasa diberikan penjagaannya ya, dan semuanya itu ya orang-orang di sekitar kita serahkan saja penjagaannya kepada Allah. Inilah yang di sesi-sesi konsultasi ya, alhamdulillah intinya adalah kuncinya mau praktek ya. Alhamdulillah banyak yang mau mempraktekkan apa yang sudah disarankan ya. Kenapa? Karena ujian ini adalah cara Allah untuk kita meminta kita balik ke Allah, yang Allah tuh lagi rindu gitu kan ya. Dan teman-teman yang konsultasi biasanya pada saat mereka sudah totalitas serahkan urusannya, sudah buka-buka perisainya kalau di magnet rezeki ya bertobat segala macam, dikuatkan lagi ibadahnya. Ini Masya Allah banyak keajaiban yang hadir. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini yang baru bergabung, yang memang sedang ada kegalauan hati ya, yang butuh ketenangan ya, butuh bantuan ya, di sini saya welcome. Nanti kita sama-sama saya bantu untuk kita gimana caranya. Udah fokusnya adalah kita kembali ke Allah dan kita minta ketenangan hatinya juga dari Allah ya. Dan Bapak Ibu semuanya nih Masya Allah terima kasih banyak Pak Farid. Nih Pak Farid ini juga kan masih masa recovery ya dari COVID Bapak Ibu. Jadi tadi kelihatan ya, saya lihat sendiri bagaimana tiba-tiba berhenti tarik nafas itu karena mungkin masih ada efek yang dulu begitu ya Pak Farid ya. Jadi kita doakan ya Bapak Ibu, titip doanya Bapak Ibu semua untuk Pak Farid agar mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, makin fit, makin sehat dan sehat paripurna supaya lebih apa namanya lancar ya lagi tentunya dalam melakukan segala aktivitasnya dan berbagi buat kita. Ini Masya Allah Pak Farid dalam keadaan masih belum 100% fit, masih tetap bagi jalan terus aja, Insya Allah bisa ya. Masya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Farid sekeluarga ya, agar Pak Farid sekeluarga juga tentunya senantiasa semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali Bapak Ibu sedikit saya sampaikan di sini ada program minggu depan insya Allah kita lanjutkan lagi nih ya. Program Personality Challenge Series ya. Ini adalah program motivasi, self development, pengembangan diri ya. Bagaimana kita men-challenge diri ya, men-challenge diri untuk menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang lebih baik adalah dengan cara kita bagaimana nih menginstal pikiran-pikirannya ya dari pikiran, karena itu nanti turunannya akan menjadi nasib kita. Nah inilah yang kita sudah masuk ke sesi ketiga ya, ini berjalan setiap sebulan sekali ya, dan ini insya Allah kita majukan jadi 3 minggu terkait dengan jadwal juga. Insya Allah dilaksanakan di hari Minggu ya, pekan depan tanggal 18 Juli jam 4 sore habis asar. Jadi sepertinya bulan lalu kita lakukan habis Isya nih, kasihan ya yang dari kita WIT gitu ya waktu Indonesianya kemalaman gitu ya. Jadi kita majukan lagi di jam 4 sore, bismillah, kita yuk install lagi dengan temanya yang ketiga ini adalah ajaibnya pikiran ya. Dan ini umum Bapak Ibu, jadi apa namanya tidak terlalu spiritual, artinya bisa mengajak sahabat-sahabat, keluarga, teman, kakak adik ya, anak ya untuk ikut di sini. Kenapa? Karena ini temanya masih umum gitu ya. Jadi bisa mengajak siapa saja. Dan silakan yang mau ikut, kalau sudah masuk grup tenang saja, itu akan selalu saya share ya. Yang belum masuk grup bisa daftar ke 0812-1139-1230. Yang mau masuk grup konfirmasi saja ya. Karena beberapa memang nggak saya langsung kasih grup ya. Karena dilihat ya etikatnya benar nggak mau masuk grup, nanti dikit-dikit live, mendingan nggak usah dimasuk grup dulu ya. Jadi yang mau masuk grup tinggal konfirmasi ke saya ya. Kemudian ini alhamdulillah Jumat pekan lalu ya, Jumat kemarin yang sebelumnya Jumat pekan lalu kita sudah membagikan 20 kotak. Alhamdulillah di pekan ini kita membagikan 114 nasi berkah Jumat dari teman-teman yang ada di sini. Masya Allah ini kita bagikan di 3 wilayah ya, dan di mana ini memang dibagikannya dikhususkan untuk janda, untuk yatim piatu, untuk masjid ya dan sebagainya. Dan terkumpul sampai dengan kemarin itu sebenarnya Rp1.800.000, tapi yang baru disalurkan adalah Rp1.500.000 karena Rabu malam, biasanya Rabu sore sudah saya salurkan ya ke dapur-dapur. Ini adalah dapur-dapur sahabat PC ya, sahabat Berkah Cinta, sahabat dari teman-teman di sini ya yang senantiasa hadir di Sabtu pagi, dan di mana disalurkan di Lampung ada 43 box alhamdulillah, di Sidoarjo 41 box, dan di Tangerang 30 box, dan masih ada sisa 300.000 yang akan carry forward ya, masuk ke pekan berikutnya. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau ikutan sedekah subuhnya dikumpulkan dan disalurkan melalui kami untuk tadi membantu 3
pihak ya di sini ya. Pertama Bapak Ibu yang ada kelebihan rezeki, mau bersedekah, tapi misalnya nggak bisa masakin, nggak bisa keluar juga nih ya. Karena ada beberapa dapur juga belum bisa karena nggak berani ke pasar gitu. Jadi silahkan di sini boleh menitipkannya lewat kami. Minimal 10.000 saja ya, sesuai dengan minimum bisa transfernya 10.000 ya. Silakan, ini angkanya bebas saja, seikhlasnya. Kemudian juga nanti disalurkan lewat dapur-dapur sahabat-sahabat kami yang ini Masya Allah mereka ingin berbaginya, mereka ingin berbagi sedekahnya melalui tenaga ya. Dan kemudian juga tentunya untuk orang-orang yang membutuhkannya. Dan ada beberapa juga yang masuk, insya Allah nih ada dari masjid gitu ya, karena mereka kekurangan untuk membuatkan nasi berkah Jumat gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau bisa dapat tambahan dari sini Mbak Anggi. Jadi silakan kalau yang mau membantu ya, supaya kita bisa membantu juga sahabat-sahabat kita dari sini untuk kita semua ya, seperti itu. Kemudian apabila yang sahabat MR ya, sahabat MR di sini juga banyak alumni MR, silakan yang mau ke MR Box ya, sama aja ini juga sedekah Jumat, bisa ke banknya BNI Syariah, ke Yayasan Magnet Rezeki Indonesia, nanti kode uniknya dengan 193 ya. Kalau yang di sahabat PC ini langsung dengan saya supaya mudah untuk membagikannya ke sahabat-sahabat kita di sini. Mudah-mudahan tadi Bapak Ibu semuanya sudah berdonasi, bersedekah ya, Masya Allah terima kasih banyak yang sudah bersedekah sampai dengan Jumat kemarin. Ini senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan oleh Allah dan menjadi amal jariahnya sehat selalu sekeluarga dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya dari sini ya. Itu saja, jangan lupa follow kalau mau tahu aktivitas tadi foto-foto itu segala macam di Sahabat Berkat Cinta ya, IG-nya atau Facebook-nya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan tentunya sebelum menutup, di sini Pak Farid akan menutupnya dengan doa bersama. Ya, khas Pak Farid adalah kita awali dengan doa dan kita tutup lagi dengan doa. Kenapa? Karena majelis ilmu ini adalah gua keajaiban kita ya. Jadi gua keajaiban itu juga salah satunya adalah dengan hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena di sini banyak malaikat, ribuan malaikat yang mendampingi kita, menemani kita. Sehingga mudah-mudahan doa-doa yang kita hadirkan di sini diaminkan oleh para malaikat untuk kita semua dan semakin membawa keberkahan, keajaiban buat kita semua. Ya, baik. Maka Pak Farid, untuk waktunya ya saya persilakan untuk doanya Pak Farid, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kepada Allah, bersyukur juga kepada Allah. Segala apa yang kita lakukan, yang kita hadapi ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali, kemudian juga sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku berjalan menujumu karena Engkau Maha Dermawan. Aku memohon kepadamu karena Engkau yang Maha Agung. Aku berharap kepadamu ya Allah karena Engkau Tuhan pemilik alam semesta. Aku memanggilmu ya Allah karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kasihanilah hamba-Mu yang selalu menyerumu. Hamba tidak memiliki kekuatan apapun yang diandalkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, buanglah kesedihan kami ya Allah. Buanglah kesulitan kami ya Allah. Buanglah kebingungan kami ya Allah. Buanglah kekalutan pikiran dari tengah-tengah umat-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, usirlah wabah dan bencana dari kami. Berikanlah kami kesembuhan yang sempurna. Sehatkanlah tubuh-tubuh kami ini ya Allah. Keluarkanlah kami dari kondisi yang penuh duka cita, dari kondisi yang memiliki kepedihan hati, dari bencana dan malapetaka ini ya Allah.
Engkau adalah Allah yang tidak akan menolak hamba yang memohon kepadamu. Engkau adalah Allah yang maha kuasa untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi, ya Allah. Engkau adalah Allah yang apabila diseru pasti akan menjawab. Wahai Tuhan yang berkata kepada sesuatu jadi, maka jadilah. Kasihanilah negeri dan hamba-Mu ini, ya Allah. Perlakukanlah kami dengan lembut atas nama semua takdir yang berlaku. Kasihanilah kami dengan rahmat-Mu yang maha luas. Karuniakanlah kepada kami kesehatan badan-badan kami, cahaya penglihatan, wahai Tuhan yang maha penyayang. Wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Wahai Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan. Wahai Tuhan yang mengusir dan menghilangkan segala bencana. Wahai Tuhan yang mengabulkan segala permintaan. Wahai Tuhan yang mengampuni semua kesalahan. Kami berlindung kepadamu dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dan pedihnya penyakit-penyakit lain. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari hilangnya nikmat-Mu, dari pudar dan hilangnya kesehatan darimu, dari siksa-Mu, dari kemarahan-Mu, dari murka yang datangnya tiba-tiba, dan dari semua kebencian dan kemurkaan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kedamaian-Mu, ya Allah, kepada Nabi dan junjungan kami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kami umatnya di akhir zaman. Mari kita doakan Bapak Ibu kepada siapapun yang sudah wafat dengan berbagai sebab, ya semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah mereka, ya Allah. Muliakanlah tempat tinggalnya, ya Allah. Luaskanlah jalan masuknya. Cucilah mereka dengan air yang jernih lagi sejuk. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Serta suami atau istri yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula, ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu. Lindungi mereka dari siksa kuburmu serta fitnahnya. Dan siksa api neraka. Ya Allah, berikanlah ampun kepada kami yang masih hidup, kepada kami yang telah meninggal dunia, kepada kami yang hadir, kepada kami yang gaib, kepada kami yang kecil, kepada kami yang dewasa, kepada kami laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan dari kami, hidupkanlah dalam keadaan iman. Janganlah Engkau menghalangi kami akan pahala beramal kepadanya. Dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggal dia, dengan mendapat rahmat-Mu, wahai Allah yang lebih belas kasihan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Farid yang Masya Allah masih berkenan untuk berbagi dengan kita semua setiap Sabtu pagi ya, meskipun kondisi Pak Farid belum fit benar. Mudah-mudahan makin sehat ya Pak Farid dengan hadir di sini ya, sahabat-sahabat kita di sini. Kita berikan energinya dulu tuh. Kita berikan energinya, ya 1, 2, 3. Kita kasih energi buat Pak Farid, ya. Oke ya, mudah-mudahan Pak Farid energinya ditarik, diserap ya dari kita semua dan makin sehat, makin fit ya. Dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Masya Allah terima kasih banyak sudah hadir di sini setiap Sabtu pagi ya. Jangan lupa Bapak Ibu jika kajian ini dirasakan bermanfaat ya, yuk
mohon dibantu, mohon didukung untuk bisa di-share ya info-info kajian dari kami agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya ya, khususnya nih biasa di lingkungan tetangga nanti ngomonginnya innalillahi mulu gitu kan, yuk diajak saja masuk untuk mendengarkan kajian-kajian karena sedia ya di Facebook maupun di YouTube rekamannya ataupun silakan kalau mau join di Zoom meeting setiap Sabtu paginya ya. Dan tentunya sebelum kita akhiri Bapak Ibu seperti biasa kita foto-foto dulu ya. Jadi silakan diaktifkan kamera videonya ya. Kita foto terlebih dahulu. Bentar. Baik. Ya. Wah. Oke. Nah, gayanya seperti biasa ya, meraih ridho. Pak Slamet, keren banget nih ya, sambil naik sepeda ya. Oke, silakan seperti ini tangannya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, ditunggu. Kemudian lanjut kamera layar sebelumnya, tunggu ditahan. Oke, lagi sebentar. Baik, sebentar. Dan kemudian angka 1 ya, 1 sama dan terhubung, kemudian dan hanya cukup mengharap pada Allah ya. Angka 1. Tunggu. Oke, sebentar layar kedua. Alhamdulillah. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah hadir ya. Masya Allah, ini ada Pak Ras, Bu Siti, Bu Reni, Bu Yuni, ya, Pak Edi Herman, Bu Nining, Bu Aan, Bu Miherna, Pak Dindin baru bergabung. Selamat datang. Ibu Leni, ya, Bu Eni, Pak Ahyar. Oh, banyak sekali, Masya Allah. Mohon maaf kalau ada yang belum saya sebutkan. Terima kasih banyak sudah hadir dan Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Siap hadir lagi ya, Bapak Ibu ya. Kalau siap, jempolnya beginiin. Siap. Oke ya. Dan tentunya selamat menikmati akhir pekannya Bapak Ibu semuanya, jaga kesehatan, jaga prokesnya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak Farid terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di Sabtu minggu depan ya Bapak Ibu. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan alhamdulillah kita ucapkan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih satu semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggi, Pak Fari. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ketemu minggu depan. Siap, kita ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Ya, baik. Terima kasih. Makasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya nanti silakan bisa WA ke saya ya di 081211391230. Ini sudah ada beberapa pengen masuk. Kita akan bahas di pekan berikutnya ya. Terima kasih nih Pak Regi, Masya Allah hadir dan juga memberikan pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan dari Pak Regi ya. Kemudian ya Bu Febriana terima kasih, Bu Mumtahina, Bu Eni, Bu Yuni, Bu Umi, Bu Fatimah Zulia terima kasih sudah turut membantu dalam sedekah PJ. Kemudian Ibu Siti ya, terima kasih Pak Regi, Bu Cut.
Baik, sampai jumpa lagi pekan depan. Selamat akhir pekan. Assalamualaikum.